Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sejak merebaknya COVID-19 pada awal tahun 2020 dan WHO mengumumkan virus corona sebagai pandemi global, hal tersebut mengubah tatanan kehidupan dalam semua bidang. Sektor pendidikan yang juga terdampak mengakibatkan ditutupnya sekolah-sekolah untuk mencegah penyebaran virus corona. Sehingga pelaksanaan pembelajaran beralih tanpa tatap muka, melainkan dengan daring atau online. Kegiatan pembelajaran daring menggunakan fasilitas internet atau pembelajaran jarak jauh tentunya menjadi aktivitas baru bagi anak-anak, terutama bagi orang tua di rumah. Orang tua dituntut dapat beradaptasi dan juga aktif dalam mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh ini sebagai bentuk kesadaran orang tua akan pendidikan bagi anak-anak mereka. Setelah beberapa waktu berjalan, ternyata masih ada orang tua yang kurang, bahkan rendah dalam memperhatikan pendidikan anaknya di masa pandemi ini. Ternyata masih banyak orang tua yang mengabaikan dan tidak mengontrol kegiatan belajar anak mereka. Hal ini dapat kita lihat dari kasus-kasus seperti berikut ini. Pertama, adanya siswa yang jarang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ada yang hanya mengikutinya hanya di minggu-minggu pertama saja. Selanjutnya, mereka tidak pernah sama sekali mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kedua, ada yang hanya mengerjakan ketika penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester saja. Lalu yang ketiga, banyak yang tugasnya dikerjakan oleh orang tua mereka. Yang keempat, orang tua tidak mengabari guru, padahal berhari-hari bahkan lebih mereka tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Guru selalu berusaha menghubungi orang tua untuk menanyakan apa permasalahan-permasalahan yang menyebabkan anak-anak mereka tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui WhatsApp, telepon, dan berkunjung ke rumah-rumah. Tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ternyata, yang menyebabkan orang tua tidak memperhatikan anak-anak mereka belajar di rumah adalah yang pertama, ayah dan ibu sibuk bekerja mencari nafkah, sehingga tidak sempat mengontrol dan membimbing anak-anak mereka belajar di rumah. Lalu yang kedua, ayah sibuk mencari nafkah dan ibu sibuk mengurus rumah tangga, sehingga tidak sempat memperhatikan pembelajaran anak-anak mereka. Yang ketiga, ibu sibuk mengurus adik-adiknya yang masih kecil-kecil, sehingga tidak dapat membimbing sang kakak untuk belajar. Keempat, ada orang tua yang berpikir bahwa anak-anak mereka sudah harus bertanggung jawab sendiri tentang tugas sekolahnya. Yang kelima, orang tua tidak mengerti tentang pelajaran anak-anaknya. Yang keenam, ada orang tua yang mengatakan bahwa anaknya sudah disuruh belajar, tapi tidak mau belajar. Mereka mengatakan, anak saya kalau disuruh belajar malas, maunya bermain HP saja. Ketujuh, saya tidak sabar membimbing anak saya belajar. Jadi, tugas mereka saya yang mengerjakannya. Kesadaran orang tua akan pendidikan anak dapat diukur dari seberapa besar peran dan perhatian yang orang tua berikan kepada anak-anak mereka. Anak yang selalu dibiarkan tidak belajar atau dibiarkan mengabaikan tugas-tugas belajarnya, maka anak tersebut tidak mendapatkan pelajaran sebagaimana mestinya. Lalu, anak menjadi terbiasa untuk tidak peduli terhadap pendidikan. Sebagian anak
kadang bahkan berbohong dengan berbagai alasan. Lalu anak menjadi malas dan tidak disiplin. Anak juga tidak terlatih sikap tanggung jawabnya. Seharusnya orang tua tetap harus memperhatikan belajar anak-anak mereka. Bagi anak usia 7-12 tahun, anak harus selalu dikontrol, bahkan harus didampingi saat belajar. Kesadaran orang tua akan pendidikan anak dapat diukur dengan seberapa besar peran dan perhatian orang tua terhadap pembelajaran anak-anak mereka. Peran dan perhatian orang tua memanglah sangat penting bagi putra-putrinya, terutama bertujuan agar anak tetap memperoleh pendidikan dengan baik, walaupun di tengah kondisi seperti saat ini. Adanya COVID-19 menuntut peran orang tua secara maksimal dalam pendidikan anak. Beberapa penelitian menyatakan peran dan perhatian orang tua terbukti efektif dalam meningkatkan prestasi belajar anak, meningkatkan karakter mulia anak, meningkatkan semangat belajar anak, meningkatkan tingkat kelulusan anak. Untuk itu, orang tua haruslah aktif dan terlibat memantau anaknya belajar. Hindari sikap cuek atau abai terhadap aktivitas yang dilakukan anak-anak mereka saat di rumah. Selama masa pandemi corona, mendampingi anak-anak belajar dari rumah sekaligus menyelesaikan pekerjaan dari rumah tentunya merupakan tantangan baru yang harus dihadapi oleh orang tua. Sebagai orang tua yang bekerja, tentunya manajemen waktu menjadi hal yang diperlukan dalam situasi seperti ini. Terlebih karena tanggung jawab pekerjaan dan memperhatikan pendidikan anak-anak merupakan hal yang sama-sama penting. Berikut ini adalah solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah kita bahas sebelumnya. Pertama, orang tua hendaknya membuat suasana positif di rumah dengan memberi semangat dan pujian. Boleh juga dengan memberikan reward kepada anak-anak mereka jika mengerjakan tugas-tugas online-nya. Lakukanlah kegiatan bersama dengan anak-anak. Contohnya, mencoba pelajaran-pelajaran yang tadi dipelajari di sekolah, bersih-bersih bersama, atau memasak bersama. Kedua, buatlah jadwal belajar bersama dengan anak-anak. Orang tua dapat menyesuaikan jadwal bekerja dengan belajar anak sehingga tidak ada yang perlu dikorbankan antara pendidikan anak-anak dan pekerjaan. Orang tua dapat juga sesekali mengikuti proses pembelajaran anak dan tetap memberikan semangat untuk anak. Yang ketiga, selalu menjaga komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua lainnya. Orang tua dapat menyampaikan kendala yang dihadapi kepada guru, sehingga dapat ditemukan solusi bersama. Dan berkomunikasi dengan orang tua lain agar belajar semakin efektif dengan berbagai tips dari orang tua lainnya. Keempat, saling bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya. Bisa meminta untuk menemani belajar di siang hari saat orang tua tidak ada. Demikianlah beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi permasalahan dalam mendampingi anak-anak agar tetap dapat belajar dengan baik di masa pandemi ini. Jangan dilupakan, 1. Pastikan anak belajar daring dengan aman, karena pembelajaran jarak jauh menggunakan internet. Sebaiknya orang tua turut mengawasi saat anak menggunakan HP dan internet. Selalu berikan semangat dan pujian kepada anak-anak sehingga mereka termotivasi untuk belajar daring. Selalu sabar dalam mendampingi anak belajar. Diharapkan orang tua dapat menjalankan perannya sebagai pendidik anak yang pertama dan utama. Selalu berikanlah perhatian dan motivasi belajar kepada anak. Perhatian merupakan kasih sayang yang seharusnya diberikan kepada anak. Dan motivasi atau dorongan bertujuan membangkitkan semangat anak untuk selalu belajar.
Seorang anak akan mudah berprestasi dalam pendidikan jika mendapat bantuan dan dorongan dari orang tuanya. Bantuan bukan hanya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah saja, tapi juga bantuan untuk selalu membangkitkan semangat anak dalam belajar. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan generasi setelah kita. Jangan sampai generasi-generasi di bawah kita menjadi generasi yang lemah. Lemah di sini maknanya sangat luas. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya adalah lemah pendidikannya. Demikianlah dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.